Jadi jangan memaksakan diri, kalau misalkan emang udah capek, ya wes istirahat aja, nggak usah maksa gitu. Nggak usah gengsi ya, Mas? Asik. Betul, nggak usah gengsi ya. Kalau sama temen-temen, diceng-cengin biasalah, yang penting kalau emang udah nggak kuat, ya udah nggak usah memaksakan, memang kemampuan orang-orang kan beda-beda. Mas, nih, pengen tahu nih kalau misalnya kita mau goes, itu apa aja sih yang harus kita periksa sebelum goes? Sebenarnya tadi saya juga goes sih, ban saya gembes akhirnya, saya nggak periksa. Nah, kalau saya pribadi sih, kalau mau goes, paling penting itu pertama tidur yang cukup. Karena kalau misalkan ti kita kurang tidur, itu nanti heart rate-nya, denyut jantungnya itu akan tinggi. Terus kalau buat sepedanya itu cek-cek standar sih, maksudnya semuanya part-nya dalam kondisi bagus, terus tekanan angin bagus. Banyak tuh teman-teman sepeda yang nggak ngecek tekanan anginnya, terus misalkan langsung goes, ternyata agak gembos sedikit, nanti resiko bocornya itu lebih besar di jalan. Terus ya spare part-nya harus berfungsi dengan baik gitu. Mmm. Berarti kalau kita mau goes jauh, harus dipersiapkan semuanya. Tapi kalau di Jogja sendiri tuh udah banyak nggak sih, Mas, bengkel-bengkel sepeda kayak, di Jakarta nih udah mulai menjamur nih, banyak nih bengkel-bengkel. Jadi kalau kita ada kerusakan sedikit, bisalah mampir. Kalau di sana banyak nggak sih, Mas? Banyak, tapi kan kebanyakan di tengah kota ya. Kalau misalkan sepedanya goesnya jauh-jauh, misalkan 60 kilo atau 100 kilo, itu kan belum tentu di tempat yang kita datengin ada bengkelnya. Makanya lebih baiknya emang persiapan semuanya mateng sih. Ya pasti kalau ke rute jauh tuh mesti, kalaupun saya nggak bawa toolkit, nanti kita bagi-bagi nih, siapa yang ikut, nanti siapa yang bawa ban, siapa yang bawa toolkit, siapa yang bawa pompa, atau kalau komplitnya semua bawa sendiri. Oke. Oh ini serem banget ya tadi 100 kilo. Terus nih kalau misalnya mau goes yang sepanjang itu, Mas, itu apa sih yang harus disiapin fisiknya? Gila ini 100 kilo loh, aduh. Iya, kalau itu emang harus, yang pertama tadi itu yang tidur yang cukup, terus yang paling penting adalah makan dan minumnya cukup juga. Jadi kebanyakan kalau, goes baru gitu, minumnya kurang, Mas. Jadi kalau kita harus, kadang tuh kalau kita udah goes, capeknya itu nggak kerasa, kita dehidrasi itu nggak kerasa, padahal badan kita tuh sebenarnya butuh air, cuman kalau kita di mulut nggak haus, kita nggak minum. Nah, Oh padahal iya. itu yang bahaya, kram-kram gitu. Apa aja sih barang yang wajib dibawa kalau misalnya kita trip? Mungkin yang jarak jauh kali ya, yang tadi Mas Doni bilang yang naik-naik gunung dan segala macamnya. Selain tadi persiapan, awal ya, sepeda. Itu apa aja sih, Mas, yang wajib dibawa nih, wajib banget? Jangan Kalau jangan berat-berat ya. wajib itu adalah helm. Nah, Aman. banyak nih teman-teman sepeda baru, saya lihat tuh pada males pakai helm. Padahal ya itu garansi paling utama kan keselamatan kita kan, helm buat melindungi kepala. Terus habis itu kalau gue jauh ya tadi itu kita bawa toolkit, bawa ban cadangan, jangan lupa bawa uang. Itu Kalau pasti ada ya. apa-apa di jalan kan biasanya ada temen-temen yang kayak nggak mau repot, biasanya tinggal Gojek atau Grab langsung balik gitu. Iya 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 iya. Bener 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 bener. Asal jangan bawa banyak-banyak ya, Mas, ya, makanannya, Ya, entar kita jadinya camping bukannya goes ya. Ada nggak sih, Mas, tips buat pemula, pesepeda tuh harus seperti apa sih gitu loh? oh iya, itu juga saya pernah bikin kontennya sama temen yang Oh, dokter jantung. Jadi emang karena kita concern ke edukasi pesepeda, terus ada banyak nih pesepeda baru yang kayak misalkan terlalu ngoyo, dia nggak tahu kapasitas dirinya sendiri. Misalkan join sama teman-teman yang sudah lama sepedaan, kan memang mesti goesnya beda. Orang yang ini goesnya nggak ada. santai, yang di sini udah ngap-ngap, jadi dipaksain Mhm. yang kalau jantungnya. Takutnya kan kalau ada serangan jantung Sama. di jalan. Ya, saya pernah bikin konten juga itu. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau misalkan emang udah capek, ya wes istirahat aja, nggak usah maksa gitu. Nggak usah gengsi ya, Mas? Asik. Betul, nggak usah gengsi ya. Kalau sama teman-teman diceng-cengin biasalah, yang penting kalau emang udah nggak kuat, ya udah nggak usah memaksakan. Memang kemampuan orang-orang kan beda-beda gitu. Bener bener, Mas. Apalagi kadang-kadang, kayak kita yang kerja kan seminggu sekali atau seminggu 2 kali doang nge-goesnya, jadi nggak rutin. Jadi mungkin emang harus porsinya yang sesuai ya, Mas, ya? Betul, karena orang-orang yang sepedaannya rutin pasti akan otomatis lebih kuat, ya kan fitness-nya meningkat. Ah. Nah, Mas, kalau boleh tahu, Mas Doni itu udah pernah nyobain sepeda jenis apa aja sih? Jadi dulu tuh
pernah yang jumping-jumping pernah, saya sepedaan MTB juga pernah, Sally juga saya sampai sekarang masih main Sally dan road bike juga masih ada. Jadi buat teman-teman kadang tuh ada yang apa ya, kalau sepedaan tuh jadi mengkotak-kotakan, wah ini anak road bike, wah ini anak sepeda lipat, ini anak MTB. Nah, kayak saya udah main semuanya jadinya, oh udah tahu lah semuanya, jadi nggak usah kayak gitulah. Sebenarnya kita sepedanya sama-sama kok gitu. Ada bedanya nggak sih mas pakai road bike atau road bike tuh sama MTB sama nggak sih mas? Road bike terus Sally itu ada bedanya nggak sih? Kan ini beda-beda jenis sepedanya sama beda sepedaannya juga. Biasanya kalau Sally kita goesnya goes kuliner santai-santai gitu. Kalau road bike itu kita cenderung olahraga fitness beneran. Kalau MTB itu biasanya kita ke alam-alam, sering ke hutan-hutan gitu, terus adrenalin gitu. Jadi kita harus menyesuaikan sama ininya ya mas ya, sama tempatnya ya, sama tracknya ya. Betul. Bisa aja sih mas Sally ke tempat yang kasar-kasar tapi diangkat mas, nggak dinaikin. Sebenarnya misalkan ada juga teman-teman yang Sally pakai touring, nggak salah juga bisa. Cuman kalau misalkan pakai sepeda touring akan lebih enak. Tapi sebenarnya penggunaan Sally untuk jarak jauh bener nggak sih mas Doni? Kalau setahu mas Doni? Kalau itu sih kalau menurut saya nggak ada bener salahnya ya, bebas ya. Cuman kan beberapa orang yang pakai Sally buat jarak jauh tuh rata-rata pengen, oh ini loh Sally aja juga bisa buat jarak jauh. Cuman kan ada juga sepeda yang khusus touring. Nah itu kalau sebenarnya pakai sepeda touring bakalan lebih enak. Karena kalau kita ngomongin sepeda benar salah itu susah juga ya, karena emang sepeda Sally buat touring juga bisa, atau road bike buat off-road sedikit-sedikit juga bisa gitu. Cuman kalau misalkan sesuai peruntukannya kan lebih enak. Oh, bagaimana tips memilih sepeda yang baik dan benar? Oh, bukan cuma calon suami dia yang baik dan benar. Sepeda juga baik dan benar tuh mas. Itu adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke saya via Instagram. Oh ya? Maksudnya, sepeda apa nih buat pemula, sepeda apa buat pemula. Terus kalau gitu saya biasanya jawabnya adalah sepeda yang sesuai budget dan disenengin. Buat pertama itu, karena kalau misalkan kita mau sepedaan, yang pertama itu seneng dulu sama budget kita cukup buat beli sepeda itu. Oke. Jadi nggak boleh. Karena kalau kita baru, biasanya belum tahu nih sebenarnya kebutuhan kita apa, bagaimana. Kalau nggak nyoba dulu, ya kita nggak akan tahu. Makanya mendingan yang ada yang disenengin, wah saya seneng sepeda ini jenis ini dan harganya masuk, terus beli dulu aja gitu, dipakai dulu. Oke, jadi nggak maksa ya mas ya, bener juga sih. Intinya sama-sama goes kok ya mas ya? Kenapa? Intinya sama-sama goes kok ya, mau yang bentuk apapun sama-sama ngegenjot ya?